Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman, sobat petani, terutama kita khususkan petani kakao yang mungkin hasil buah kakaonya tahun ini sudah lumayan meningkat dan ditopang oleh harga yang luar biasa tinggi di tahun ini. Mudah-mudahan tahun selanjutnya bisa sama atau bahkan lebih baik lagi, sehingga bisa menjadi motivasi tersendiri buat kita melakukan teknis budidaya kakao ini. Oke teman-teman, sebagaimana kata-kata pembuka tadi, dimana musim buah yang kedua ini mungkin juga sudah habis. Saya kurang paham dengan teman-teman, mungkin masih ada yang masih sementara, namun ini kami sudah berada di masa buah yang terbilang sudah habis untuk musim yang kedua. Dan alhamdulillah tahun ini produksi buah kakao kami itu ada peningkatan hampir 2 kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan yang membahagiakan lagi karena harga buah kakao luar biasa, itu bisa menjadi motivasi buat kita. Nah sekarang titik fokus kita untuk perawatan kakao, yakni bagaimana agar kakao kita yang setelah produksi banyak ini, yaitu kita berikan perlakuan khusus agar kondisi pertumbuhannya bisa cepat normal kembali, pulih akibat stres setelah melakukan proses produksi buah yang terbilang lumayan menguras energi nutrisi pada tanaman ini. Namun di titik fokus pada kesempatan ini, teman-teman, kami akan fokus di pemangkasan. Jadi kita akan fokus di pemangkasan tanaman, terutama tanaman kakao ini. Jadi di sini fokusnya karena mungkin teman-teman berbeda, bahkan di kebun kami ukuran bahkan umur kakao kami itu tidak sama semuanya. Namun di sini yang kami akan lakukan adalah proses pemangkasan bentuk kembali. Kita bisa lihat di sini ada banyak percabangan kakao ini sudah melewati ambang ketinggian di usianya yang masih kurang lebih ini 2 tahun, 2,5 tahun lah, karena kemarin produksi awal 2 tahun, ini sudah 2,5 tahun menjelang 3 tahun. Ini kami akan topping masing-masing seperti ini. Nah alangkah susahnya kita melakukan topping cabang kakao seperti ini biasanya kita hanya menggunakan gunting pangkas seperti biasanya, atau harus repot lagi menggunakan tangga khusus untuk menggapai ranting-ranting yang akan kita potong seperti ini, karena ada risiko rusak biasanya kita mencoba menarik kemudian mengguntingnya. Nah pada kesempatan ini kami memperkenalkan alat, mungkin teman-teman sudah ada yang punya, tapi tidak apa-apa kita share ke teman-teman yang lain yang mungkin belum memilikinya. Ini adalah gunting pangkas yang luar biasa, dimana mungkin teman-teman ada yang memiliki gunting pangkas yang modelnya berbeda. Biasa ada yang menggunakan tali, namun ini berbeda karena ini seperti mirip dengan gunting pangkas biasa kita pakai. Dengan cara menekan seperti ini, maka ujung guntingnya ini akan menjepit seperti ini di atas. Nah ini kita akan coba praktekkan teman-teman ya. Di sini kita melihat banyak sekali yang ketinggian cabangnya memang harus kita lepas. Contoh ini cabang satu ini. Ini sangat berjauhan sampai ke atas sini, tidak ada percabangan di antaranya. Olehnya itu kita akan coba potong. Kemudian kita memacu percabangan samping di ketiak-ketiak daun yang ada di sini. Kemudian kita akan coba rawat kembali. Ini kita coba contoh. Nah, ini sangat tajam teman-teman. Nah, contoh seperti ini. Ini kita tinggal menunggu tunas-tunas baru muncul di ketiak-ketiak daun ini. Kemudian kita memilih kira-kira percabangan mana yang hendak kita pelihara. Contoh seperti ini sudah sangat tinggi. Ini seharusnya kita lepas dari dulu. Cuman karena kakaonya sudah belajar produksi, kami
menunda melakukan pemangkasan berlebih. Nah, ini ada banyak seperti ini. Jadi ini sangat tajam teman-teman. Nah, contoh seperti ini nantinya hasilnya akan muncul tunas-tunas seperti ini. Jadi kita tinggal fokus melihat kira-kira cabang mana yang akan kita ambil dan kemudian kita pelihara dan rawat. Ini kita gunting saja teman, sangat tajam alatnya. Jadi kita tinggal fokus topping, kita mengambil titik rata ke lingkaran tanaman ini, kita topping menyeluruh supaya nanti setelah muncul tunas-tunas baru seperti ini akan modelnya sudah akan cantik kelihatan karena sudah bundar. Nah, itu sudah kita lepas setengah, kita bisa lihat dari sebelah sini. Nah, bagian setengah ini sudah kita rapikan. Nah, ini setengah lagi kita akan coba topping lagi. Kita harus rajin-rajin mengontrol tanaman kakao kita, melakukan topping-topping supaya pertumbuhannya itu bisa bagus. Biasanya kita topping seperti ini, paling tidak ujung daun dari tanaman kakao yang satu dengan yang lain itu tidak saling bersentuhan atau apalagi sampai saling tindih, karena itu bisa menjadi tempat sarang daripada hama, bahkan bisa menjadi tempat berlindung jamur-jamur atau patogen jahat, sehingga pada saat musim hujan itu bisa menjangkiti buah-buah kakao kita sehingga bisa menjadi hitam. Jadi kita akan melepas semua ujung-ujung daun seperti ini. Kebetulan saat ini juga didukung oleh musim, masuk musim hujan, sehingga jika melakukan topping seperti ini, proses regenerasi daripada sel ini bisa cepat pulih teman-teman. Bahkan biasanya pada saat musim hujan itu proses tunas baru itu akan cepat. Jadi ini sangat tajam teman-teman, ini kita bisa lihat cabangnya sangat besar ini, itu bisa kita gunting. Ya, menggunakan gunting ini itu bisa lepas. Padahal luar biasa besar sudah cabangnya. Nah, sekarang kita sudah melihat sudah hampir selesai. Ini tinggal cabang-cabang yang menjulang ke atas yang akan kita lepas. Meskipun demikian teman-teman, kekurangan daripada alat ini juga tetap ada. Meskipun menjangkau ketinggian, namun ada titik batas cabang yang tidak bisa dipotong karena kekuatan daripada alat ini mungkin terbatas. Contohnya kita mau melepas cabang ini, ya, untuk alat ini mungkin tidak mampu, olehnya itu kita menggunakan alat yang lain, paling tidak menggunakan gergaji supaya hasilnya rapi. Ini multifungsi teman-teman. Mungkin teman-teman atau sobat petani kakao ini sering mengalami sakit punggung, itu bisa menggunakan alat ini karena ini kita fokus berdirinya tegak, jadi tidak mesti tunduk-tunduk lagi untuk melakukan pemangkasan. Ini bisa kita lakukan untuk pangkas ringan dengan cara melepas tunas-tunas air, atau pemangkasan produksi juga bisa. Bahkan alat ini bisa kita gunakan untuk memetik buah kakao kita sendiri. Ini sangat luar biasa. Jadi kami merekomendasikan teman-teman bisa menggunakan alat ini. Kita sudah tidak mesti lagi menyiapkan tangga-tangga untuk melakukan pekerjaan pemangkasan yang tinggi. Jadi ini luar biasa karena ukurannya itu ada bermacam-macam teman. Itu bisa kita gunakan sesuai dengan umur kakao kita. Kebetulan umur kakao saya belum terlalu tua juga,
ada yang masuk 5 tahun, walaupun juga sudah ada yang masuk 8 tahun. Itu membutuhkan mungkin ukuran yang berbeda. Jadi kami memiliki koleksi seperti ini, ada 2. Namun saat ini kami juga melakukan proses pemesanan lagi. Yang satu kami memesan yang 2 meter, karena kakao kami juga bisa lihat di sana itu sudah ada yang ketinggiannya lebih dari 3 meter. Ya, dengan alat yang 2 meter saya rasa ditambah badan kita, nah itu sudah mencakup ketinggian. Jadi ini tinggal cabang-cabang yang sebenarnya luar besar, sehingga ini mungkin prosesnya agak sulit untuk menggunakan gunting seperti ini. Nanti kami akan gunakan gergaji, karena kebetulan contoh ini kami akan lepas di sini. Pada saat itu lepas, otomatis ketinggian daripada tanaman kakao ini bisa, yang tadinya sudah mencapai 3 meter, ini kembali di angka paling 175. Jadi luar biasa yang kami potong. Namun seiring berjalannya waktu, setelah bertunas baru, ini akan melingkar bundar kelihatan dan ketinggian sama. Jadi pemandangan dan tampak dari pohon kakao ini akan lebih baik lagi. Dan setelah melakukan tunas baru, bunga-bunga baru akan muncul, dan itu akan menjadi bakal buah di musim selanjutnya. Oke teman-teman, kami mereview alat ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Silahkan dipilih, mungkin di toko pertanian di dekat teman-teman itu ada, atau di marketplace juga bisa kita pesan. Oke, terima kasih telah melihat video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.